Halo teman-teman, ya saya ngadain lagi satu lagi live ya, karena Ibu Rininya barusan bisa, cuman bisa hari ini, takutnya besok nggak bisa, jadi besok saya akan coba dengan Ibu Aprinda. Nah, hari ini saya mau buat testimoni ini tentang COVID dengan hemohim dan juga suplemen atomi lainnya, supaya teman-teman juga, karena saya selama ini mencari testimoni hemohim itu sangat sulit. Nah, jadi saya akan memanggil Ibu Center Leader Malang sebentar ya. Semoga beliau bisa gabung. Yeay. Nah, Ci, sekarang udah bisa ini. Wah, Ci, halo. Ci, yuk kok Halo, sekarang bisa bisa kirim request. Hebat. Dulu, itu adminku yang bantuin, aku nggak bisa. oh, baru aku terharu. Tetap aja. Nah, Makanya aku nggak, aku aku tungguin mana nggak ada ininya, nggak di request sama si ah, Rika. aku kirim, cuman dia nulisnya di reject, Ci. Jadi aku pikir, oh nggak bisa. Aku kirim lagi, reject lagi. Loh, nah gitu. Tapi nggak Masa sih? biasalah kalau kayak gini-gini. Ya, mari diperkenalkan dulu Cirini, silakan. Hmm, Halo, nama saya Rini. hari ini dijawab Saya mana sih? Rini Tok, Oh, nggak ada Claudianya, sebenarnya nggak ada Claudianya. ah, Jadi saya Rini, Diamond Master dari Atom Indonesia, hmm, dan saya juga alumnus COVID, alumnus COVID. kita tuh ya. Kita udah sama-sama ya, udah sama-sama alumnus ya, Nit ya. Kalau kalau aku masih belajar sih, masih ada sedikit. Oh, oh iya 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 iya. Aku Ah, udah alumni, udah alumni. kapan sih kenanya sih? Gitu. Hmm, Juli 2021 ya, pas lagi rame-ramenya Delta itu, Nit. Jadi sebenarnya di IKA dulu kan, jadi ini tadi nyambung sebenarnya, nyambung dari hmm, Cika. Jadi waktu dia kena itu saya baru pulang dari rumah dia, dan hmm, itu bikin sebenarnya saya nggak nyangka gitu loh. Soalnya kan kita habis rekaman yang tadi dia cerita kita habis rekaman, lalu eh, kita pulang saya sama Bu Ida pulang, terus ditanya kalian pilek nggak? Soalnya aku kok pilek-pilek katanya gitu. hmm. Akhirnya saya bilang, enggak sih Ci, enggak. Ternyata dia cek, dia positif kan. Tapi waktu itu bulan Juni. Nah, aku Oh, baru kenanya Julinya sih. oh, Jadi, hmm, enggak ini. Enggak karena dia sih, enggak karena dia. Saya sempat kepikiran orang kantor juga, ini kan kita baru ketemu mereka gitu loh. hmm. Nah itu Ci, yang dirasain apa sih waktu pas lagi kena Ci? Kan Cici mah Delta atau Delta ya? Enggak, saya Udah. saya sih enggak ya, masih berasanya Oh enggak masih yang berasa. gitu. Makanya Hmm. saya bingung kenapa saya positif gitu loh, karena saya enggak berasa apa-apa sih, Nit. Karena Oh. pas itu sebenarnya suami, jadi suami itu suami pilek, terus habis pilek biasalah sama minum obat pilek lah. Kita Hmm. sih nggak kepikir COVID duluan karena nggak panas, nggak ada gejala-gejala yang Hmm. orang rasakan gitu loh, cuman pilek nggak sembuh-sembuh, minum obat terus kita minta obat ke dokter kenalan, udah sembuh. Terus habis itu Hmm. nggak lama 3 hari pilek lagi. Akhirnya ya Waduh. udahlah kita cek Hmm. aja, soalnya kan nggak sembuh-sembuh gitu. Kita pikir paling ya mungkin kalau orang katanya sih mau pilek tes tes COVID pasti positif gitu loh. Ya udah Oh. akhirnya Hmm. suami dulu yang cek. Setelah suami cek ternyata hasilnya positif, ya mau nggak mau saya sama anak-anak cek juga karena kita kan berlima ya di rumah, kita tidur Hmm. bareng. Yang anak cowok dua sih bisa kamar, saya sama yang kecil kan yang cewek tidur bareng kan. Ya udah akhirnya Hmm. kita cek dan hasilnya tara keluar, saya positif, suami positif, anak yang nomor satu positif, nomor dua sama yang kecil nggak positif, negatif. Sebenarnya Oh. si Meme nggak saya cekin sih, si Meme nggak saya Hmm. cekin, cuman Hmm. saya pikir udahlah kita pisah rumah dulu, pisah Iya, rumah. yang kemarin itu ya, yang Gitu. Kak, aku nanya ke Ciri nih kemarin. Bagaimana Ah, cara memisahkan anak dari kalau kita positif gitu ya? Oh kata Ciri nih, ah. ya sudahlah. Akhirnya kalau yang aku mah kena juga dia Ci. Oh, Ya akhirnya sudahlah. positif juga. Ya udahlah. Tapi ya sudah. Sebenarnya sih waktu itu kita pisah rumah 2 hari doang nih. Soalnya kan di Hmm. rumah waktu itu ada Mbak. Terus anak saya yang nomor dua sama yang kecil saya taruh di rumah saya sama fungsinya ke rumah orang tua sebelahan kan sebenarnya. Tapi Hmm. kan ada itu mbaknya sakit juga. Mbaknya pulang. Saya nggak tega nih tinggal yang Hmm. dua ini. Hmm. Bisa gak di kokonya ngurusin yang kecil. Jadi Iya. akhirnya saya cuman 2 hari setelah mbaknya pulang saya mau nggak mau ya udah balik lagi. Saya aja sih suami sama
yang gede masih tetap di sebelah kayak gitu. Oh. Nah, itu sih waktu pertama tahu gitu positif itu mau langsung minum hemohimnya berapa saset tuh, Ci, akhirnya? Kalau saya langsung 6 sih, saya langsung 6. Cuman perbedaannya begini ya. Kalau suami Hmm. saya itu nurut sama yang diajarkan bahwa setiap 4 jam minum. Jadi dia minumnya setiap 4 jam dia minum satu. Saya rapel soalnya saya suka orangnya kan kelewatan. Jadi saya 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Lalu saya kan juga langsung minta obat dokter ya waktu itu Hmm. karena ada insurance terus mereka saranin ke dokter aja minta obat untuk isoman dia ngomong gitu. Hmm. Akhirnya saya dapat obat juga 11 macam, saya ada fotonya masih 11 macam obat itu ya termasuk vitamin, Hah? ada vitamin D juga, lalu antibiotik, eh, apa zinc lah apa pokoknya 11 macam dan itu harus diminum tapi ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Jadi kan Hmm. bingung juga ya ngeliatin obat Hmm. segitu banyak. Jadinya akhirnya ya udah obat saya minum, hemohim saya minum, probiotik sama Vitse. Vitse-nya saya 3, hemohim Hmm. probiotik 3. Oh. Hasilnya sebenarnya lebih cepat suami saya loh sembuhnya itu. Jadi negatifnya lebih cepat suami Hmm. saya, CT-nya lebih cepat dia, itu terbukti banget. Jadi ya saya nggak ngerti kenapa. Menurut saya tiap tubuh orang beda-beda sih, Hmm. nggak bisa kita samakan. Ada yang mungkin mereka minum hemohim 3 hari 4 hari udah negatif, tapi saya termasuk lumayan lama karena saya juga nggak tahu kenapa, padahal saya juga minum 6 gitu loh. Saya 2 minggu benar-benar baru negatif Hmm. dengan CT yang di atas 25. Tapi kalau suami kayaknya cuma 10 hari dia udah cek Hmm. udah negatif sih kayak Kalau gitu. aku kayaknya gini, Ci, kalau kalau menurutku ya, karena COVID Hmm. itu kan orang-orang nganggapnya tuh ah Hmm. kayaknya cuman cuma selingan waktu dulu kan selingan kayaknya gampang. Hmm. Hmm. Nah sebenarnya COVID Hmm. itu termasuk lumayan berat loh teman-teman. Walaupun ini ya yang Omi ini kan dibilanginnya si Omi ini paling rendah Iya. di antara ya kan tiga. Hmm. Tapi kalau menurut aku nggak rendah loh Ci. Kalau kalau yang udah asma ya Iya. ini susah untuk Hmm. bicara gitu. Nah jadi kalau kata aku sih gini. Kenapa lebih cepat ya? Karena harusnya kita itu kalau lagi sakit COVID itu kita katanya harus bed rest total. Nah, Nah, itu. kalau leader sih nggak mungkin bed rest total ya. Saya tuh cuma bed rest total 2 hari, sesudahnya packing lagi, packing IG live nah segala kan. Nah, jadi Hmm. kita tuh dilahirkan bandel, makanya agak sulit. Terus kita suka lewat waktu Ci. Kan jadi kalau misalnya Hmm. yang benar itu kan sebenarnya memang per berapa jam mungkin ya supaya rapat gitu waktunya tuh. Iya. Nah, itu. Dan kalau perempuan suka nggak mau makan. Kalau kata saya. Kalau laki-laki mungkin makan tuh. Ah, Hah? Ada nggak? Kalau saya makan sih, cuman emang apa? nggak nafsu makan ya waktu itu ya. Heeh. Kayaknya emang lebih kurang nggak nafsu makan. Cuman Hmm. ya nggak ada yang terus nggak pengen makan atau mual-mual kayak Cika nggak ada sih. Jadi yang saya rasakan ini beneran positif nggak sih? Soalnya saya nggak berasa apa-apa gitu. Cuman Hmm. penciuman aja hilang. Cuman saya nggak berasa badan nggak enak, panas, enggak, masih Lemes zoom enggak terus sih? kan, darah masih jalan apa? Heeh. Enggak, nggak Oh. lemes. Suami saya Oh. malah Oh. masih olahraga di rumah, masih push Hmm. up, masih apa gitu, masih bisa gitu loh. Jadi kita bingung ini kita beneran positif nggak sih lah? Hmm. Cuman kalau misalnya pertanyaannya sama, seringkali orang nanya, "Loh, kamu kok masih bisa kena sih lah?" Itu kan yang lucu gitu loh. Hmm. Terus tanya Hmm. kenanya di mana lah? Kalau kita tahu kenanya di mana mah enak ya nih dia kalau bisa ya jangan jangan ke sana. Masalahnya Ya kan kita jangan ke nggak sana. tahu. Hmm. Nah, kita kan nggak tahu kapan virus itu istilahnya di mana aja kan ada. Terus habis itu kita juga nggak mungkin lihat virus lewat-lewat terus kamu jangan masuk tubuh saya nggak mungkin juga kan kita Hmm. ngomong kayak gitu loh. Kalau Heeh. kita bisa lihat dengan kacamata gitu ya udah kita menjawab ya masalahnya kan virus masuk ke tubuh kita juga nggak bisa nolak. Cuman saya bersyukurnya tubuh saya udah siap gitu loh. Meskipun Hmm. ada virus, sayanya siap jadinya nggak berasa yang sampai ya mungkin barengan sama saya kan waktu itu banyak yang delta sampai masuk rumah sakit mereka sampai pakai alat pernafasan dan lain-lain. Saya merasa bahwa saya udah punya perlindungan. Jadi saya punya daya tahan tubuh yang kuat meskipun virus masuk nggak berasa gitu loh ya Betul. bukannya kita terus nggak bisa melawan virus masuk sih jadi tetap aja mereka mau masuk masuk aja cuman tubuh gua udah siap gitu karena Hmm. di rumah saya kan juga ada pegawai terus habis itu orang juga masih keluar masuk bukan yang bisa jaga bener-bener nggak ada orang yang iso bener-bener yang nggak ketemu orang nggak mungkin gitu loh apalagi ya eh,
ya rasanya saya nggak sanggup kalau disuruh di rumah tanpa keluar kemana-mana. Prokes Mm-mm. juga sudah, tapi ya mau gimana? Mm-mm. Udah Nah, dapat ya dapat aja gitu. kalau Cici ngerasanya ini Ci, kan hemohim ya tadi ya. Hemohim 6 saset. Nah, udah gitu selain itu apa Ci yang dikonsumsi dari aku? Probiotik fitnya, Heeh. probiotik fitnya, kalau suplemen lainnya tetap minum kayak omega 3 saya minum, ginkgo tetap saya minum seperti biasa karena itu kan suplemen rutin saya. Jadi yang pasti tiga itu, terus saya karena udah ada obat dokter yang lain-lain juga udah enek rasanya mau nambah-nambah. Pokoknya yang penting suplemen saya harian tetap saya minum seperti biasa. Cuman Heeh. hemomnya nambah, probiotik fitnya nambah. Ya karena Heeh. saya nggak ngerasa yang terlalu gimana badannya, saya juga ya obat dokter saya habisin sampai selesai supaya ya udahlah kita tetap kan mau kita main memohim tetap harus Heeh. minum obat yang ada gitu loh, nggak boleh Nah, terus tuh. ninggalin kayak gitu. Ya udah Tapi gitu sih. sebenarnya ada kesamaan loh. Kalau kan saya dari kemarin bikin testi ini ya, ada kesamaan Ci. Jadi eh, kalau yang udah jadi gini ya, walaupun leader, mau yang baru join, mau yang cuman peminum hemohim, semuanya ngomongnya sama. Jadi benernya bukan nggak bisa sakit, tapi waktu kita kena itu kita masih bisa kerja dan kita nggak kerasa teler banget gitu ya Ci, nggak terasa, aduh saya kayaknya eh, nggak usah drama Korea gitu lah, nggak usah yang bye bye gitu kan. Nah itu tuh enaknya gitu sih kalau saya ngelihatnya. Terus sama ini, kalau menurut Cici ini kan banyak orang tuh gini ya, kalau para member saya nih, begitu mereka sakit, iya hemohimnya 6 langsung plok 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 plok, sesudah sembuh ya langsung nol, nggak mau beli lagi. Itu gimana sih kalau si Rini? Perlukah Kadang tuh dilanjutkan? orang tuh ya, saya sering kali bikin testimoni ya, Hmm. sorry ya, di Malang tuh sempat ribut masalah ada, saya nggak tahu sini saya juga dapat berita kan juga dari share to share ya, maksudnya banyak ada orang yang ya termasuk Crazy Rich-nya Malang gitu ya, dia sampai bela-belain harus injek apa imunitasnya sampai sewa Hmm. pesawat ke Jakarta demi ketemu terawan segala Hmm. satu kali injek itu 75 juta 10 dia injek 10 kali ya kita hitung berapa sih ya ya ternyata Tuhan memanggil dia tetap tetap Hmm. panggil gitu loh kadang saya selalu mikir orang tuh selalu tunggu sakit baru mereka siap gitu mencari setelah dia sakit baru cari yang namanya imunitas tetapi Hmm. kenapa nggak kita siapin imun kita itu meskipun sakit nggak sakit kita siapin imun kita supaya kalau ada virus atau apapun yang masuk ke tubuh kita siap gitu loh. Menurut saya sih itu lebih penting daripada kamu udah terjadi, udah sakit baru bingung cari obat. Nah, orang kan saya sukanya begitu orang Indonesia sih. Saya nggak tahu Hmm. di tempat lain ya. Makanya kenapa pada waktu orang lagi musimnya COVID banyak sekali hemohem ya kita tahu lah. Itu waktu Juli itu udah kayak jualan kacang goreng lah kita ngomong hemoim itu ya. Ini Hmm. bukannya kita jualan tapi orang ya itu bingung setelah COVID baru mereka benar-benar mau ya mau memakai, mau meminum. Tetapi pada waktu mereka nggak merasa apa-apa, mereka nggak memperdulikan, alah kamu mah jualan aja, pasti selalu gitu loh. Padahal menurut Hmm. saya ya kamu harus diapain sebelum hujan. Tapi orang tuh sukanya tunggu sudah terjadi baru mencari, baru Ya, menyesal. Kayak betul. gitu. Terus udah gitu sama aku tuh bingungnya gini ya, Ci. Eh, kadang-kadang mereka itu kalau kita kasih hemohim gitu ya, cobalah gitu. Pasti Hmm. nanyanya panjang, Ci. BPOM. Terus udah gitu uji uji segala macam gitu kan, udah dikasih tahu gitu. Hmm. Terus udah gitu mereka Hmm. mereka dalam keadaan sehat nih. Udah gitu mereka minum Hmm. hemohimnya. Terus mereka bilang, Hmm. "Gak ada rasa apa-apa nih." Terus saya bilang, "Karena kamu sehat." Iya kan? Karena Hmm. saya juga Hmm, dulu ya, benar Ci, benar terus benar. terang dulu itu saya ngerasa hemohim itu sebelum terjadi pandemik gitu. Saya tuh Hmm. cuman menggunakan ini, saya minumnya tuh kalau saya mau ke SA. Jadi 3 hari sebelum SA saya minum. Nanti waktu di SA, iya minum terus ya. Nanti pulang saya minum karena saya tuh udah sadar saya tuh kan ini ya asma. Terus udah gitu saya mah. Nah, Hmm. tiap pulang dari luar kota saya tuh dulu panas. Jadi ini. Nah, pakai ini Hmm. tuh enggak kan, pakai hemohim. Jadi saya tuh cuma getolnya waktu itu doang. Nah, tapi begitu udah pandemik gitu, di mana kita tuh malah lebih banyak pekerjaan ya.
lebih banyak Hmm. pekerjaan, lebih banyak ini gitu. Oh. Nah, saya ngerasa ini sangat ngebantu buat cuma daya tahan tubuh. Terus saya kena ini. Nah, begitu saya kena ini mah langsung kerasa, Ci, ini tuh penolong ya. Aduh, kalau udah lemes banget, bangun tidur, bangun pagi itu kan saya eh, keblok semua. Nah, untuk mau makan pun susah. Nah, minum ini tuh kerasa banget. Jadi, bukannya jualan ya, teman-teman. Dari kemarin saya testing, nggak pernah bilang beli di saya, produk ready Oh, nggak ada betul. gitu. Belinya Atom Indonesia. Kenapa? Supaya dapet yang asli, ya. Nah, sama ini Ci, mau nanya lagi dikit. Jadi kalau Cici sekarang yang dikonsumsi kan itu kan ya, nah banyak itu. Suka ada yang nanya, takut nggak sih Ci minum suplemen sebanyak itu? Mumpung mumpung ada Ciri Ah, nih sekalian nanya. Kalau saya sih dengan produk Atomi udah nggak ragu ya. Kita mau minum memang kebutuhan kita kayak gitu. Saya aja tadi pagi ngomongin naik turun kursi lagi mau masukin Hmm, spray ke atas itu kan naik turun kursi gitu loh. Nggak, kadang kita nggak berasa kita tuh usia berapa gitu loh. Kita tuh pengennya tetap aja kayak dulu mau naik naik turun pohon, mau naik turun tangga mah itu mah udah nah, biasa. Pada waktu kita udah ngerasa udah 40 lebih ya, berasa loh, berasa banget pada waktu kita cuma jalan naik tangga aja itu eh, lutut udah mulai berasa. Terus eh, bener Ci. panggul juga istilahnya pasti berasa gitu loh. Kadang kita nggak sadar pengennya tuh tetap masih kayak usia 20-an gitu, maunya naik turun tetap masih nggak ada sakit lah. Tadi pada waktu saya pagi naik turun tuh berasa lutut udah mulai agak eh, beda gitu loh. Jadi menurut saya, wah ini perlu nambah MSM nih kayaknya. Bayangin saya minum dari pagi udah apa aja ya. Hemohim, spirulina, probiotik, Finezyme. Lalu kalau malam saya itu udah rapelnya banyak. Rapel itu Hmm, saya omega 3, ginkgo natto, eh, W inner balance, inner collagen, vitamin C, luasantin, lalu memori sama biotin. hmm, 12. Itu sehari loh. Dan saya udah minum kayak gitu kan saya udah hampir ya kita kenal Atomi ya mungkin dulu nggak sebanyak itu tapi pada waktu ada produk baru untuk memori saya kita juga udah lupa banget ya. Mau ngomong apa ya itu ya Ya, nggak ketemu connect Ci. sama kan. Nah itu memori smart memory terpaksa mulai minum lagi. Terus inner balance tuh saya minumnya karena ngerasa keputihan ya. Jadi keputihan tuh ngerasa nggak enak banget dan saya ngerasa inner balance tuh bagus banget untuk orang-orang yang keputihan. Jadi Hmm, ya saya akhirnya saya harus minum semua sesuai kebutuhan saya gitu. Kalau misalnya nggak sesuai kebutuhan saya ya ngapain saya minum gitu. Cuman kalau mau tanya takut nggak sih? Saya yakin siapa Dokter Asep dulu juga pernah ya kita ngomong ya hmm, banyak kan pertanyaan oh kalau minum bioseplen gimana gimana selama kita menjaga air minum kita tetap tetap terjaga ya lalu kita memang minum dan saya yakin dengan produk Atomi yang sudah GMP kita juga sudah semua FDA juga ya nggak hmm. akan terjadi masalah di yang kita konsumsi jangka panjang kayak gitu sih Ci. Betul. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau teman-teman dari kemarin kan saya juga udah bikin testimoninya banyak. Nah, ini supaya teman-teman juga bisa share aja langsung. Karena kan kadang-kadang ada juga yang ada di pelosok itu nggak bisa IGTV, Ci. Jadi nanti saya akan share juga YouTube-nya. Nah, benernya ini saya ada Ibu Aprinda dari tadi ya. Cuman karena saya pikir kalau Ibu Aprinda itu kita belum pernah eh, apa sih panggil IG Live juga dengan Dokter Asep. Jadi saya tuh mikirnya gini, tapi kan kalau Ibu Aprinda kan memang sangat super sibuk juga, Ibu Cirini juga. Jadi saya sesuaikan sama jadwal mereka. Kalau ternyata Ibu Aprinda bisa besok, nanti saya bikin lagi IG Live kayak gini beserta dengan Dokter Asep. Jadi teman-teman tuh bisa tanya, karena kadang-kadang gini Ci, mereka bilangnya gini, kok kamu berani kasih tahu ke saya sih harus minumnya berapa? Kamu kan bukan dokter. Suka gitu kan. Nah, jadi terus testimoni-testimoni ini tuh gini, ini kan testimoni kita pribadi ya, teman-teman ya. Ya. Jadi, jadi teman-teman bisa gunakan apabila teman-teman merasa ini perlu, ya silahkan share. Kalau enggak, ya itu terserah Anda. Cuman produknya dibelinya di mana? Cirini, silahkan. Website Atom Indonesia pasti Ya, dong, nggak yang boleh beli resmi. tempat lain. Ntar Betul. kalau dapetnya yang nggak asli, nangis saja, udah keluar Ya. banyak duit.
Nah, nah, Oh ya, kemarin tuh saya sempat ngobrol sama si hmm, Aprinda. Jadi hmm, besok pasti harus nonton sih ya live-nya ya. Karena hmm. dia ngomong, Rin, siapa bilang Omikron tuh lebih lebih Iya, lebih ringan daripada Delta gitu loh. Banyak orang salah ngomong kayak gitu. Masa sih Aprinda, saya sampai bilang gitu. Ntar hmm, kita tunggu dia cerita bener. besok, pastinya saya pasti mau Nah, nonton. Karena saya banyak setuju. orang tuh kan kayak gitu loh, mereka tuh enteng Omikron kayak flu biasa, apalagi kalau udah yang pernah kena Hmm, dan lain-lain. Ini hmm. buktinya wah, yang pernah ngerasain kamu sama Frida pastinya. Tidak Saya sih rendah ya teman-teman gitu. Jadi hmm, rasanya tuh sih, aduh ampun, apalagi kalau yang saya asma ya, saya tuh hmm, dua hari pertama, jadi kalau waktu nggak ada pertama Kamis masih oke, Jumat hmm, oke, saya, tapi begitu batuknya udah kena Ci, nah itu kan terus kan saya denger di YouTube itu kan ada satu dokter ya, dia bilang hmm, kalau pertama kamu batuk dahak tapi lama-lama hmm, jadi batuk kering, itu lebih hmm, menderita di batuk kering dan biasanya komorbid tuh lebih kerasa. Itu aku pernah sih 3 jam batuk di malam hari hmm, nggak berhenti. Heeh. hmm, Sampai sampai udah nangis-nangis loh karena kan sakit banget kan. hmm. Nah itu berhentinya Perih banget kan katanya perih, ya. perih banget terus besoknya nggak bisa makan karena batuk terus Sakit kan. banget tenggorokannya. Heeh. Terus Terus katanya perih banget. Sakit. heeh, tidak ada jeda untuk nafas sih kalau saya Hmm. ngerasanya. Jadi waktu saya batuk-batuk saya mikir, kalau ini yang paling rendah, kayaknya Hmm. gue Gimana bisa ya? nggak ya bisa di ke satu kedua takut. Nah itu Ya, terus udah gitu red ginseng Ci. Kalau saya ya. benar-benar dulu kan saya selalu bingung ya, apa sih Hmm. guna red ginseng itu, kalau saya ngomong ke member saya, red ginseng buat apa? Hmm. Anti aging. Dulu saya ngomongnya gitu loh, anti Iya, aging. ya sekarang. Heeh, ya kan kalau enggak buat Sekarang berbeda konsentrasi. lagi. Ya, buat konsentrasi anak-anak gitu yang udah SMA segala gitu. Nah, sekarang saya baru tahu itu red ginseng Ci, masukin ke air panas ya, cuman jangan terlalu panas banget Hmm. gitu. Takutnya kan jadi ginseng hitam. Nah, saya Hmm. minum itu langsung stop. Ini juga dari tadi tuh Cici lihat kan ya saya bikin minum. Saya Hmm. minum Hmm. air ini hemohim pakai air panas. Saya makan vitamin C. Nah, gitu. Ini ya loh buat buat yang karena saya di depan AC sih. Ini tuh AC loh dari Hmm. tadi. Nah, jadi buat dari tadi saya nggak batuk tuh ya, luar biasa Hmm. banget. Makanya Iya, eh, luar biasa. heeh, gitu. Nah, besok jadi kalau Ibu Aprinda ada waktu dan teman-teman ada waktu, nanti saya akan bikin ininya, posternya gitu ya, supaya teman-teman juga bisa panggil. Jangan datang sendiri, teman-teman. Terutama kalau ya Ci, sayang gitu Ya, loh kalau datang sendiri gitu karena ini kan terutama kalau buat teman-teman yang merasa aduh hemohim itu harganya kok segini. Nah, bukan berarti kita berhenti beli hemohimnya loh, karena ini kan kebutuhan dasar ya kalau di masa pandemik gitu. Nah, caranya adalah untuk meningkatkan penghasilan Anda. Nah, meningkatkan penghasilan Anda, kalau Anda belum bisa ngomong sendiri, di sini saya menyediakan ya misalnya ada Cirimi Malang nih, tadi ada Cika, gitu. Kalian tinggal sharing. Nah, besok bawalah teman-teman, saudara, ya kan kita nggak tahu ya, kita bisa membawa kebaikan buat mereka atau enggak. Gitu ya. Nah, Ciri ini sekarang kata-kata ini the last word sebelum saya tutup kan Cici harus jemput kasihan ih. hmm. Kan Ciri ini harus Apa jemput anak. apanya? Ini penutupannya Cici mau ngomong apa dulu gitu. Heeh, Oh, silakan. penutupannya cuman ya sedialah payung sebelum hujan sih, jangan nunggu Anda sakit baru bingung mencari apapun yang buat membuat Anda sembuh, tetapi jagalah imunitas tubuh Anda sih pastinya dengan hemohim. Kalau saya Hmm. itu aja sih Nick, soalnya Nah, ya karena saya bersyukurnya waktu kena COVID kemarin kan nggak sampai yang gimana gitu loh. Jadi hmm. sekeluarga kita punya anak kecil juga kan, kita kalau udah punya anak kecil nggak berharap dia bisa kena juga. Meskipun yang meme nggak minum hemohim, tapi dia probiotiknya kan setiap hari udah tiap hari Hmm. dia probiotik. Jadi dia nggak sampai yang kena kita, nggak ketepak positifnya juga. Ya syukur banget sih. Bersyukur banget. Sedia payung sebelum hujan. Nah, Minumlah gitu ya. hemohim sebelum sakit. Betul. Nah, satu lagi Ci, Ciri ini punya Hmm. satu testimoni ini ya, testimoni promosi dadakan. Nah, tentang ini kan jadi beliau itu kehilangan indera penciuman ya Ci. Jadi Medikuknya gosong Ya, kan? Itu saya ya, ya. ingat loh sampai sekarang. Medikuk Cici itu kan gosong banget. Nah, itu bisa Hmm. bisa dibersihin sampai bersih banget tuh gimana? Tuh, Ci. Hmm.
cuman saya rendam air pakai disinfektan atau nah Mhm. itu itu mah parah banget gara-gara kita nggak kecium hidungnya itu sampai lupa kalau ngangetin sop gitu loh sampai nggak tahu kan fotonya sampai yang sopnya udah jadi hitam nempel-nempel lah saya pikir kalau zaman dulu kan orang tua ajarin pakai abu ya saya nggak punya abu Heeh, gosok gitu jadi saya heeh. punya disinfektan saya semalam semalam saya kasih air penuh saya kasih disinfektan itu lumayan agak banyak sih, jadi nggak setetes dua tetes kayak biasanya. Saya kasih setengah tutupnya di deterjen, saya biarkan Mhm. semalam, besoknya saya ambil scrubbernya Atomy. Saya gosok Oh, pelan-pelan dia hilang. Besoknya langsung hilang. Itu nah luar itu. biasa banget. Nah, Apa? ya jadi kalau buat Hati-hati. teman-teman pengen tahu nih ke cerita dan itu ya, soalnya itu yang paling nampol di kepala saya ya, soal Cirini itu. Nah, jadi dan beliau juga ada kesaksian bagus banget soal biotin. Nah, juga soal Medicop. Nah, jadi di-follow di eh, Facebook ya kalau di hari ini dan setiap Selasa Senin juga ada 4 darah live di sana buat teman-teman ya. Nah, Ya, gitu. Jadi biotin itu hmm, biotin itu sedikit aja cerita ya. Kalau hmm, teman-teman kan pasti yang mantan-mantan alumni COVID itu biasanya rambutnya rontoknya parah, parah banget. Dan ini juga sih. sampai mereka tuh sampai rambutnya tipis banget gitu loh. Itu yang lama sih nggak tahu kalau yang sekarang ya nih. Cuman kalau yang mantan Delta, mantan yang sebelum-sebelumnya itu mereka Sama tipis sih. banget. Saya bersyukurnya tuh rambut saya masih tetap bagus, masih Hmm, tetap banyak, nggak tipis sama sekali karena ya memang kita sampo udah sampo herbalnya Atomy. Saya absolut hmm. sih sampo absolutnya Atomy, hair tonic dan pasti yang bantu banget itu biotin. Dan testimoninya biotin dari teman-teman itu yang memang mantan COVID mereka ngerasa berkurang banget rontoknya dan udah mulai tumbuh rambut baru. Top dah Nah, pokoknya kalau tuh. biotin. Ya, jadi itu. Nah, sama saya mau ngejawab satu lagi sih sebelum saya selesai ya. Ci teman ada yang batuk terus semprot propolis spray. Memang kalau masih sakit tenggorokan, Ci, saya merasa memang propolis spray itu waktu pertama kali kena nih, tenggorokan kan Hmm, ngebakar ya. Nah, kebakarnya itu hmm, memang bisa dengan propolis spray. Tapi hmm, sesudah masuk ke batuk, itu memang menurut saya juga tambah gatal memang iya. Nah, jadi saya hmm, mengakalinya gimana, saya minum red ginseng dulu pakai air panas yang hmm, enggak terlalu panas itu ya. Nah, udah gitu, nah kalau lagi udah mau batuk-batuk gini saya nggak berani propolis tuh, Ci. Karena dia begitu hmm. disemprot, wah makin, nah gitu. Cuman kalau yang udah batuk terus, red ginseng saja juga nggak bisa karena luka, Ci. Ininya Hmm. tetap harus Aduh, pakai saya sih nggak ngerasain propolis. yang gitu nih. Udah ya, Ci. Yang ngerasain yang Nah, kayak gitu katanya tersiksa hmm, banget dah. banget Cuman red waktu. ginseng oke. Saya ngomong red Hmm, ginseng. Saya bukan tiap peminum red ginseng sih. Jadi hmm, sedikit cerita aja waktu itu hmm. saya pilek yang waktu eh, zoomnya pakai nama Julia sama Cika yang Ya, skincare dulu itu kan lagi pilek lagi jebres-jebres banget kan terus apa Mbak Iin dikirimin nih red ginseng dikirimin 3 biji saya minum satu malamnya udah bisa tidur nggak pilek lagi itu red ginseng oh ide gila luar biasa luar pokoknya kalau biasa. udah ngomongin Otomi nggak ada yang jelek kan itu. Iya, kita pokoknya perlu sih. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih yang butuh apa sih misalnya testimoni atau apa silahkan ke Facebooknya Kodere ini dan thank you banget Cirini. Thank you Aduh, padahal Iin ya sangat ini ya, sangat penuh karena beliau itu ada anaknya juga masih kecil-kecil gitu ya. Terus udah gitu juga Center Malang kan sekarang lagi hot-hotnya ya. Nah, jadi thank you banget sudah mau berbagi di sini. Ya, dan semoga sama-sama teman-teman semua stay safe and healthy dan sedia payung sebelum hujan ya. Terima kasih ya semuanya. Thank you, Ci. ya bye Bye. bye